Oke teman-teman, pada saat ini kita akan melakukan video tutorial untuk mendapatkan akun dan melakukan permohonan di aplikasi SimBG. Pertama-tama teman-teman harus membuka linknya di simbg.pu.go.id. Setelah itu teman-teman daftar dulu ya. Nah, sebelum masuk ke daftar saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi SimBG ini berguna untuk apabila teman-teman sekalian belum memiliki, kalau kita dulu sebutnya izin mendirikan bangunan. Saat ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja dirubah namanya menjadi persetujuan bangunan gedung atau sertifikat layak fungsi. Pertama-tama teman-teman harus mendaftarkan akunnya. Di sini teman-teman memilih sebagai pemohon PBG SLF. Setelah itu masukkan email yang aktif. Setelah itu teman-teman masukkan kata sandinya dan teman-teman pilih kirim. Nanti teman-teman akan mendapatkan balasan dari email, yang dimana email itu adalah verifikasi untuk akun agar teman-teman dapat melakukan permohonan. Oke. Pertama-tama kita pilih masuk. Di sini teman-teman masukkan akunnya dan masukkan usernya dan passwordnya ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengisi nama lengkap, nomor identitas, alamat rumah, lokasi, alamat KTP teman-teman. Setelah mengisi ini, teman-teman baru bisa melakukan permohonan. Setelah mengisi data diri tadi, teman-teman silahkan pilih pilihan tambah di sini. Sedikit ingin saya jelaskan. Untuk perbedaan persetujuan bangunan gedung atau PBG dengan sertifikat layak fungsi atau SLF itu adalah apabila teman-teman memiliki bangunan yang sudah berdiri tapi belum memiliki IMB atau PBG sebelumnya, teman-teman memilih sertifikat layak fungsi. Persetujuan bangunan gedung ini dikhususkan untuk rencana bangunan yang akan dibangun. Jadi bangunannya belum berdiri. Nah, memang seharusnya mengajukan persetujuan bangunan gedung itu sebelum bangunannya berdiri agar tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman. Kita analogikan pada saat ini teman-teman ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung atau yang dulu kita singkat IMB, yang sekarang namanya PBG, untuk bangunan teman-teman yang belum berdiri. Saya contohkan apabila teman-teman ingin mengajukan rumah tinggal sederhana satu lantai. Di sini teman-teman pilih bangunan gedung baru. Di sini banyak ya, di sini banyak pilihannya. Ini bangunan gedung perubahan untuk bangunan yang sudah memiliki PBG atau IMB sebelumnya tetapi ada penambahan bangunan. Entah nambah dapur, nambah kamar atau apa. Di sini kawan-kawan teman-teman pilih bangunan gedung perubahan. Kalau bangunan gedung kolektif ini dikhususkan untuk bangunan seperti perumahan 100 unit, 50 unit dan sebagainya. Bangunan gedung prasarana ini dikhususkan untuk bangunan pendukung seperti menara, terus bangunan pagar. Nah, seperti itu. Kalau bangunan gedung cagar budaya ini adalah bangunan-bangunan yang dilindungi. Itu ya. Kalau SPBU mikro 3 kiloliter ini biasanya untuk SPBU, untuk yang kecil-kecil. Kita coba saat ini kita akan memohon untuk
permohonan bangunan gedung baru rumah tinggal satu lantai. Nah, di sini fungsi bangunannya teman-teman pilih fungsi hunian. Kalau untuk rumah keagamaan, untuk masjid, gereja, vihara. Fungsi usaha nih seperti ruko, gudang, dan lain sebagainya. Pabrik, sosial dan budaya ini seperti sekolah gitu. Kalau fungsi khusus ini biasanya untuk bangunan-bangunan militer atau yang nuklir atau bangunan reaktor nuklir dan lain sebagainya. Kalau fungsi campuran ini biasanya di satu bangunan itu banyak fungsi. Misalnya untuk ada kantor, ada workshop, ada showroom, dia dicampuran di situ. Kita pilih fungsi hunian untuk bangunan rumah tinggal, 1 unit 1 lantai. Jenis bangunannya kita pilih rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, atau rumah tinggal susun. Nah, penjelasan untuk ini adalah rumah tinggal tunggal itu yang dimana rumahnya itu berdiri sendiri, tidak ada kayak rumah kopel atau apa gitu. Kalau rumah kopel dia masuknya ke rumah tinggal deret. Kalau rumah tinggal susun itu seperti apartemen. Saat ini kita pilih rumah tinggal tunggal. Kita isikan formatnya biasanya rumah tinggal 1 unit 1 lantai. Ini nama bangunannya harus kita isi seperti ini. Kalau misal 2 lantai, isikan 2 lantai. Jangan seperti bangunan misalnya rumah cantikku atau rumah apa gitu, jangan. Kita isinya rumah tinggal 1 unit 1 lantai. Luas bangunannya ini boleh kita, kalau misalnya kita tahu luas bangunan spesifiknya silakan diisi. Kalau misalnya tidak tahu, kita boleh kira-kira seperti rumah saya panjangnya 6, lebarnya 6, tinggal kita isi 36 meter persegi. Kalau rumah saya panjangnya 10, lebarnya 5, berarti 5 dikali 10, 50 meter persegi. Jumlah lantainya tinggal disesuaikan dengan rencana teman-teman. Saya ingin ingatkan kembali bahwa permohonan persetujuan bangunan gedung ini untuk bangunan yang belum berdiri. Tinggi bangunan itu teman-teman boleh memperkirakan 5 atau 6 meter kalau 1 lantai. Luas basement ini apabila tidak ada memakai basement silahkan dinolkan. Kalau pakai basement silahkan diisi. Jumlah lantai basement ini silahkan dipilih. Kalau memang tidak ada dipilih 0 saja. Nah, ini perancang dokumen teknis ini silahkan dipilih. Kalau memang teman-teman menggunakan kontraktor atau konsultan dalam membangun rumah teman-teman, silahkan dipilih, disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Perancang dokumen teknis ini bahasa gampangnya adalah yang menggambar bangunannya siapa, yang merencanakan bangunannya siapa. Kalau teman-teman menggunakan ilmu sendiri dan tidak ada ilmu ke teknik sipilan, teman-teman bisa menggunakan desain prototipe dari Pemda atau mengembangkan desain prototipe dari Pemda. Jadi apabila teman-teman memilih menggunakan desain prototipe dari Pemda, nanti di dalam sistem ini akan menyediakan gambar yang sudah standar nasional Indonesia. Jadi teman-teman, kalau di sini saya memilih disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki ilmu ke teknik sipilan, alangkah baiknya kita menyewa atau menggunakan penyedia jasa konstruksi untuk mendesain bangunan kita agar kokoh dan tahan lama. Kita pilih simpan. Nanti status kepemilikannya kita pilih perorangan. Tinggal kita cek lagi. Ini kita pilih saja misalnya Kelurahan Akcaya atau Kelurahan Kota Baru di sini. Setelah itu kita pilih simpan. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan alamat bangunan. Yang tadi itu alamat domisili KTP. Yang ini adalah alamat tempat bangunan teman-teman. Apabila bangunannya itu berada persis sesuai dengan KTP, silahkan diisi. Jadi sistem SIMBG ini adalah sistem nasional yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana apabila teman-teman mempunyai bangunan di kabupaten lain atau di provinsi lain, teman-teman tetap menggunakan aplikasi yang sama dengan akun yang sama, tapi teman-teman bisa mengajukan dari manapun dan dimanapun. Jadi
Kita pilih, kalau saya di Kalimantan Barat, kita pilih Kalimantan Barat, kita masukkan di Kabupaten Kuburaya, di Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Desa Sungai Raya, lokasi bangunan, jalan, coba tutorial SIMBG. Nah, ini nanti teman-teman isikan jalan ini sesuai dengan alamat domisili bangunannya ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi bangunannya. Setelah itu kita pilih lanjut. Di sini teman-teman silakan memilih jenis dokumen, karena di Kabupaten Kuburaya itu mensyaratkan wajib sertifikat tanah, entah itu SHM atau itu SHGB, sertifikat hak bangunan atau sertifikat hak milik. Di sini kita memilihnya sertifikat, masukkan nomornya. Ini contoh ya. Masukkan tanggal penerbitan dokumen yang ada di sertifikat, misalnya. Masukkan luas tanah yang ada dalam sertifikat. Masukkan nama pemilik yang ada di dalam sertifikat. Tinggal kita pilih. Dan untuk informasi bahwa SIMBG ini hanya membaca dokumen yang berformat PDF. Kalau JPEG, Excel dan lain sebagainya dia belum membaca. Jadi kita pilih, contoh kita pilih ini. Nanti apabila ini izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, saya contohkan semisalnya permohonannya itu nama saya, terus tanahnya itu nama orang tua saya. Jadi kita harus ada izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanahnya. Ini kita analogikan bahwa saya adalah pemilik tanah ini. Kalau tidak, kita pilih tidak. Kalau iya, ada surat kuasanya dan kita isi. Setelah itu, persyaratan yang ada di Kabupaten Kuburaya itu berbeda-beda. Jadi setiap kabupaten kota mempunyai standar operasional prosedur yang berbeda-beda. Jadi kalau di Kabupaten Kuburaya itu tidak ada mensyaratkan data teknis tanah, seperti gambar batas tanah yang dikuasai ini tidak ada kami minta. Jadi kita pilih selanjutnya saja. Nah, kita pilih upload KTP. Kita upload KTP pemohonnya. Setelah itu kita masukkan KRK atau PKKPR. Nah, KRK ini adalah persyarat di dalam SIMBG. KRK ini adalah keterangan rencana kota, yang dimana KRK ini didapatkan dari aplikasi Si Cantik. Si Cantik. Dari aplikasi ini. Untuk video tutorial untuk mendapatkan KRK dan penggunaan aplikasi Si Cantik, teman-teman bisa lihat di YouTube kita, di mana teman-teman menonton ini. Ada di YouTube kita, ada dijelaskan untuk mendapatkan KRK ini. Kita lanjut ya. Anggap kita sudah punya SKRK. Ini surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan. Jadi sama halnya dengan tadi, apabila pemilik tanahnya itu tidak sama dengan kita, dia harus mengupload surat kuasa pengatasnamaan. Nomor 4 ini data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan arsitek berlisensi ini itu harus diupload seperti yang isinya adalah SKA, sertifikat keahlian teknik bangunan gedung atau teknik perencana pondasi dan lain sebagainya.
Ini yang dimana saya bilang tadi bahwa teman-teman apabila menggunakan jasa konstruksi, jasa perencana konstruksi, mereka harus berlisensi. Jadi nanti apabila teman-teman ingin membangun suatu bangunan, pastikan mereka mempunyai sertifikat lisensi, arsitek berlisensi atau penyedia jasa perencana konstruksi. Setelah itu nanti datanya teman-teman minta dan uploadkan di sini. Anggap ini ya. Nah, gambar situasi rencana tapak denah potongan tampak dan detail bangunan gedung. Ini adalah gambar yang dibuat oleh teman-teman teknik sipil atau teman-teman arsitek yang sudah teman-teman sewa tadi. Jadi nanti apabila teman-teman membangun suatu bangunan menggunakan jasa perencana, minta gambarnya, bentuknya PDF dan diupload di sini. Kalau di Kabupaten Kuburaya itu tidak mensyaratkan semua yang ada di dalam form ini, tetapi ada beberapa pointer yang harus di-upload, yaitu poin 1 di data arsitektur dan poin 2 di data teknik struktur. Jadi data teknik struktur ini, gambar detail struktur ini berupa gambar pondasi, gambar kolom, gambar slope dan detail pondasi, detail kolom dan detail slope. Ini wajib diupload. Jadi dari 1, 2 ini hanya diupload nomor 1. Kalau data teknik struktur itu hanya nomor 2 yang diupload. 1 dan 3-nya silahkan dikosongkan. Selanjutnya, kalau ini di data MEP atau data teknis mechanical, electrical dan plumbing, itu teman-teman wajib mengupload gambar sumber jaringan dan pencahayaan, jaringan listrik, itu wajib diupload. Itu standar minimal di Kabupaten Kuburaya. Mungkin di kabupaten lain berbeda-beda syaratnya. Silakan datang ke PTSP di tempat teman-teman mengajukan lokasi pengajuannya. Setelah diisi, kalau di kami di Kabupaten Kuburaya hanya mengisi di nomor 2. Sorry, di nomor 1 juga. Jadi saya ulangi bahwa data teknis mechanical, electrical dan plumbing ini yang diupload di nomor 1 dan nomor 2 ini adalah nomor 1 gambar denah jaringan listrik, nomor 2 gambar rencana pengelolaan air bersih, air limbah dan air hujan drainasenya, itu di-upload juga. Jadi ada untuk data teknis mechanical, electrical dan plumbing itu nomor 1 dan nomor 2 wajib di-upload. Selanjutnya teman-teman silahkan mencentang semua dan klik simpan. Setelah teman-teman klik simpan, permohonannya akan langsung masuk ke beranda operator, yang dimana operatornya adalah Dinas Cipta Karya. Tapi apabila teman-teman belum yakin dengan permohonan teman-teman, jangan diklik simpan. Karena apa? Karena setelah apa yang teman-teman sudah upload itu tidak akan bisa diubah kembali. Jadi kalau belum yakin, silahkan tekan saja beranda, dia akan kembali muncul di halaman bawah. Dia tidak akan berubah, begitu. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Nanti kita akan melanjutkan video tutorial untuk bangunan yang bukan rumah tinggal. Terima kasih. Desa ramai bersuara membangun semangat.